pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 3 orang putri. Ketiganya sama-sama cantik, tetapi sifat mereka sangat berbeda. 2 putri sulung hidup bergantung pada kemewahan. Mereka menikah dengan pria dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Karena memiliki emas dan harta berlimpah, hari-hari mereka hanya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sementara semua pekerjaan rumah diserahkan pada para pelayan. Namun, putri bungsu berbeda dari kedua kakaknya. Ia tidak bergantung pada kekayaan, malah rajin bekerja dan menolak menikah dengan orang kaya. Suatu hari, karena menolak lamaran putra Perdana Menteri, sang raja murka dan mengusirnya dari istana. Raja memberinya seekor kuda buta sambil berkata, "Kalau kau tidak mau hidup kaya, pergilah dari rumah ini. Aku ingin melihat bagaimana kau menjadi kaya hanya dengan 2 tanganmu. Dan kau dilarang kembali ke istana sebelum memiliki kekayaan melebihi 2 kakakmu." Putri ketiga tidak bersedih. Ia menepuk-nepuk kuda buta itu dan berkata, "Suatu hari nanti aku akan menjadi kaya dan menyembuhkan kebutaanmu." Lalu ia naik ke atas kuda dan berangkat diam-diam. Meskipun kuda itu buta, langkahnya tetap teratur. Saat senja, mereka tiba di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Putri turun dan masuk ke dalam. Di sana tinggal seorang nenek tua yang telah menjanda. Ia memiliki seorang putra berusia 30 tahun yang bekerja sebagai pembuat arang, sehingga orang-orang menyebutnya si pembakar arang. Setelah berbincang-bincang, sang putri memperkenalkan diri dan keadaannya. Ia juga menyampaikan niatnya untuk tinggal dan menjadi menantu si nenek. Mendengar itu, si nenek terkejut dan memohon agar sang putri membatalkan niatnya. Si pembakar arang pun menolak dengan sopan. Ia hanya mengizinkan sang putri menginap 1 malam dan akan mengantarnya kemanapun keesokan harinya. Namun, sang putri dengan tulus memohon untuk tetap tinggal dan menjadi istri si pembakar arang. Akhirnya, si nenek tak kuasa menolak dan menyetujui permintaan itu. Setelah makan malam sederhana, sang putri menanyakan semua tentang pekerjaan dan rutinitas harian. Mereka bertiga berbincang akrab hingga larut malam. Keesokan harinya, semuanya kembali bekerja seperti biasa. Si nenek bangun pagi untuk memasak. Anaknya menimba air sebelum pergi bekerja. Putri ketiga juga mulai bekerja. Bangun lebih pagi dari biasanya di istana. Ia membersihkan rumah, menyapu halaman, dan melepaskan kuda untuk merumput. Setelah sarapan, si pembakar arang pergi ke hutan membawa parang dan keranjang. Putri ingin ikut, tetapi si nenek memintanya membantu menggali kebun untuk menanam jagung. Ia bekerja dari pagi hingga sore, dan masih sempat memotong rumput untuk makanan kuda malam hari. Sore hari, si pembakar arang pulang membawa arang. Putri menyambutnya di depan rumah. Sejak ada istri, si pembakar arang tak perlu lagi ke pasar menjual arang, karena tugas itu dilakukan istrinya. Ia kini punya lebih banyak waktu untuk membakar arang. Putri ketiga mulai terbiasa dengan pekerjaan. Sepulang dari pasar, ia ikut menggali kebun. Suatu hari, ia menggali dan menemukan benda keras berwarna emas, sebesar telur. Ternyata itu adalah bongkahan emas. Ia simpan di saku. Si nenek mengira itu hanya batu hias dan tidak bertanya. Keesokan harinya, sang putri menemukan bongkahan emas lagi dan menyimpannya di dekat tempat tidur. Hari demi hari, ia dan si nenek terus mengolah kebun. Meskipun sibuk, sang putri tak pernah lupa pada kudanya. Ia selalu mencari rumput dan daun hutan untuk makanan kuda. Suatu hari, ketika membawa kuda ke sungai, ia bertemu seorang pendeta. Sang pendeta heran melihat kuda yang gemuk namun buta. Putri menceritakan keinginannya untuk menyembuhkan mata kuda itu. Pendeta itu memberitahu, untuk menyembuhkan mata kuda, harus diberi makan daun MN dan air dari sumur suci di puncak Gunung Tin selama 3 bulan. Sang putri berterima kasih dan mulai melakukannya setiap sore. Ia mendaki gunung,
memetik daun dan mengambil air suci. Setelah 3 bulan, kuda itu sembuh dan bisa melihat. Suatu hari, putri ingin ikut suaminya ke hutan. Meskipun suaminya tak setuju, ia diam-diam mengikutinya. Di hutan, ia belajar menebang pohon dan membakar arang. Ia pun terbiasa bekerja di hutan. Mereka bahkan membangun lebih banyak tungku pembakaran. Suatu pagi, saat menggali tanah untuk tungku kedua, ia menemukan 2 bongkahan emas lagi, lalu 2-3 lagi. Mereka memutuskan untuk merahasiakan dan memindahkan emas secara perlahan bersama arang dan beban kuda. Setiap sore, mereka membawa pulang arang yang berisi bongkahan emas. Dalam 3 bulan, seluruh emas telah dipindahkan ke rumah mereka dan dikubur rapi. Kebun jagung pun sudah waktunya panen. Mereka membangun gudang baru untuk menyimpan jagung. Kini mereka memiliki cukup makanan dan emas melimpah. Setelah yakin memiliki emas 5 hingga 10 kali lebih banyak dari harta raja, putri meminta suaminya mengukur istana raja untuk meniru rumah yang sama. Suaminya pergi mengukur panjang, lebar, dan tinggi istana. Raja memergokinya dan bertanya. Si pembakar arang menjawab, "Aku adalah menantu Baginda, suami dari putri ketiga. Atas permintaan istriku, aku mengukur istana untuk membangun rumah serupa." Raja murka dan mengusirnya. 2 kakak iparnya pun mengejek dan mencaci maki. Ia pulang dengan tenang dan menceritakan pada istrinya. Putri menghiburnya, kelak mereka akan tahu. Sekarang kita bersabar sedikit. Mereka menyewa tukang dan dalam 2 bulan rumah besar pun selesai dibangun. Saat pesta rumah baru, mereka mengundang raja dan permaisuri. Raja menyindir, "Kalau kalian bisa kirim tandu emas dan ayunan emas, kami akan datang." Putri ketiga langsung menyuruh tukang membuat tandu dan ayunan emas. Raja dan rombongan pun datang. Saat tiba, mereka melihat rumah megah dengan tiang dan balok berukir naga, disepuh emas mengilap. Raja terkesima, 2 kakak putri pun terdiam, takjub melihat kemewahan adik mereka. Kuda yang dulu buta kini keluar dari kandang, berlari dengan gagah, menyambut mereka. Raja pun memeluk leher kuda itu dengan haru. Selama 3 hari, mereka berpesta pora. Raja dan permaisuri bertanya segala hal. Setelah mendengar cerita putri ketiga, raja memujinya tanpa henti. Mengetahui 2 putri sulungnya telah menghabiskan harta, putri ketiga memberi mereka masing-masing puluhan bongkah emas. Ia juga memohon permaisuri tinggal bersamanya. Sejak saat itu, ia hidup bahagia bersama suami dan 2 ibu mereka dalam damai dan sejahtera.